Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fistiawan dari Prodi 1 Psikologi kelas A dengan NIM 19108011051. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan argumentasi mengenai Islam, sains, dan perempuan. Islam telah menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sederajat. Akan tetapi, dalam sejarah umat manusia, perempuan seringkali dikonstruksikan dalam posisi marginal, tidak memiliki akses yang memadai ke ruang publik, termasuk akses terhadap penguasaan sains yang menjadi kapital yang dibutuhkan dalam arena sosial yang lebih luas. Kini, konstruksi tersebut sudah semakin terkikis dengan terbukanya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Meskipun demikian, marginalisasi perempuan tetap masih sangat terasa dalam penguasaan sains. Oleh karena itu, perjuangan perempuan masih cukup panjang agar memiliki akses yang secara setara terhadap sains serta berbagai bidang lainnya. Ketika masa zaman berubah, laki-laki dianggap memiliki fisik kuat, bertugas berburu dan berladang. Di kemudian hari, bidang yang ditekuni laki-laki ini disebut sebagai ranah publik, sedangkan perempuan bertugas memasak hasil buruan atau berladang di rumah. Di kemudian hari, wilayah tugas perempuan disebut sebagai ranah domestik. Konstruksi ini berlangsung selama ratusan generasi, sehingga turut mengkonstruksi kebudayaan dalam sejarah manusia. Pada abad berikutnya, para perempuan di zaman Eropa juga mengalami hal yang serupa diwariskan dari tradisi leluhurnya. Hingga abad ke-18, perempuan Eropa tidak diizinkan bersekolah, memperoleh upah yang sama, menentukan nasibnya sendiri, hingga kajian filsafat selalu didominasi oleh laki-laki. Kesadaran tentang ketidakadilan bagi perempuan pertama kali muncul pada tahun 1792 di Inggris melalui sebuah buku yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, karya seorang filsuf Inggris, Mary Wollstonecraft. Kesadaran kritis ini menjadi sebuah inspirasi dalam munculnya gerakan perempuan yang semakin menyebar ke seluruh dunia hingga berabad-abad berikutnya. Walaupun demikian, tidak semua gerakan perempuan berakar dari Eropa. Terdapat banyak budayaan di dunia di mana perempuan tidak mempunyai masalah dalam kesetaraan gender, sehingga perempuan dapat mempunyai inovasi tinggi dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam kebudayaan Islam, tradisi taklim muta'alim merupakan praksis pendidikan egaliter lintas batas sosial, gender, maupun agama. Hal ini menjadikan banyak perempuan di dunia Islam justru menjadi pelopor pendidikan. Salah satunya ialah Fatimah Al-Fihri, seorang perempuan kaya yang mendermakan hartanya untuk mendirikan Universitas Hawarawiyun di Maroko, universitas tertua di dunia. Saat ini, perempuan mewakili hampir separuh penduduk bumi. Walaupun demikian, beragam sumber menunjukkan bahwa perempuan tidak mempunyai akses yang serupa dengan mitranya laki-laki. Perempuan dianggap terpinggirkan termasuk dalam bidang sains. Sebagai contoh, data dari Institute for Statistics UNESCO pada tahun 2019, rata-rata proporsi perempuan beriset di seluruh dunia hanya 29,3%. Tentu terdapat perbedaan antara kawasan, negara, dan disiplin. Untuk meminimalisir kondisi yang demikian, dibutuhkan sinergi antara semua elemen, baik pemerintah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, yaitu bahwa anak perempuan berhak untuk menguasai sains dan teknologi seperti laki-laki. Dengan banyaknya penempatan perempuan di dunia sains, dengan sendirinya akan mengikis paradigma masyarakat tentang perempuan sebagai pelengkap laki-laki. Terlepas dari beragam interpretasi yang muncul, nampaknya dapat disepakati bahwa peran perempuan dalam pengembangan sains sangat penting dan tidak mungkin diabaikan. Angka ini juga mengidentifikasikan ada ruang akses yang serupa di pendidikan tinggi. Setiap perempuan harus optimis bahwa mereka bisa meroleh kesetaraan bersama kaum laki-laki. Demikian argumentasi dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.